Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) merupakan program strategis untuk mengimplementasikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat kelurahan. Dalam arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pelaksanaan PPKM tidak efektif di mana ekonomi mengalami penurunan, sedangkan kasus yang terpapar COVID-19 makin melonjak karena mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama agar wabah COVID-19 dapat teratasi dan perekonomian segera membaik. Melalui pembentukan Kelurahan Tangguh diharapkan mampu menurunkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 karena dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan satu pihak, namun harus melibatkan seluruh pihak terkait. Selain itu, pembentukan Kelurahan Tangguh COVID-19 merupakan strategi memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan titik fokus di wilayah terkecil yang dimulai dari tingkat rukun warga dan rukun tetangga. Tahun 2021. Walaupun Pak Sekda Inmendagri ini sebenarnya juga hanya berlaku sampai tanggal 22 Februari. Yang ditekankan di situ adalah perlunya dibentuk posko tingkat kelurahan untuk pembentukan Kelurahan Tangguh. Saya kira mengucapkan terima kasih kepada teman-teman camat, lurah, apalagi Ketua DPD LPM yang sudah memulai beberapa kegiatan terkait dengan penanganan Tangguh. Sehingga memang petunjuk kemarin dengan Pak Sekda dan Pak Wali untuk dapat menindaklanjuti setiap kelurahan untuk bisa dilakukan. Tetapi keputusannya nanti Pak Sekda mungkin akan kita putuskan. Kalau mikro, alasannya begini Bapak dan Ibu sekalian. Kota Gorontalo dikatakan zona merah, tapi kan tidak seluruh wilayah kota itu merah. Hanya ada kecamatan-kecamatan tertentu. Katakanlah misalnya kecamatan Kota Selatan. Tapi di selatan itu juga tidak seluruhnya merah. Ada kelurahan-kelurahan yang juga masih bebas. Bahkan ada yang zona hijau. Tetapi di kelurahan itu juga, walaupun dia zona merah, tidak seluruh RT RW itu zona merah. Dia berada pada RT RW. Makanya penanganannya difokuskan kepada Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.